Shalom Agape, apa kabarnya semua? Saya yakin kita semua di sini sehat-sehat aja karena kita semua masih dalam perlindungan Tuhan. Amin. Dan saat ini kita bukan hanya ingin merayakan hari Minggu saja, tapi kita akan merayakan ulang tahun Agape yang ke-22. Happy birthday Agape. Kita mau mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan, untuk pimpinan Tuhan sampai Agape bisa mencapai umurnya yang ke-22 ya Cat ya. Benar banget. Karena itu mari kita satukan hati kita nyanyikan kebesaran Tuhan. Siap saudara? Siap. Yes. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Hey, mari sembah Dia, mari tinggikan namanya. Great is our God. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Dan kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Great is our God. Great are you, Lord. Thank you Lord. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami mau meninggikan kebesaran-Mu Yesus. Haleluya. You give love, you are love, you bring light to the darkness, you give hope, you restore every heart that is broken. Great are you, Lord.
We pour out our praise. It's your breath in our lives. So we pour out our praise to you only. It's your breath in our lives. So we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lives. So we pour out our praise to you only. Great are you, Lord. Oh yeah, great are you, We worship you, Lord. Mari kita sembah Dia dengan segenap hati kita. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku bahwa Dialah Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja, Allah yang luar biasa. Thank you, Lord. All the earth will shout your praise. Our hearts will cry, these bones will sing. Great are you, Lord. And all the earth will shout your praise. Our hearts will cry, these bones will sing. Great are you, Lord. And all the earth will shout your praise. Our hearts will cry, these bones will sing. Great are you, Lord. It's your breath in our lives. So we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lives. So we pour out our praise to you only. It's your breath in our lives. So we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lives. So we pour out our praise to you only. Great are you, Lord. Sing, great are you, Lord. Great are you, Lord. Great are you, Lord. We worship you. We worship you, Lord. Great, you great. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom, salam dalam kasih-Nya. Happy anniversary. Tepatnya pada hari Jumat yang lalu, 2 hari yang lalu, tanggal 22 Mei tahun 2020, Agape berulang tahun. Dan pada kesempatan ini, izinkan saya bersyukur kepada Tuhan atas penyertaan Tuhan, di mana Tuhan telah melakukan sesuatu hal yang indah di dalam gereja Tuhan. Dan juga saya bersyukur bahwa selama ini saya juga didampingi oleh tim manajemen, pekerja-pekerja yang bertalenta, dan juga jemaat yang penuh dengan segala kesetiaan, mendukung pelayanan saya, bahkan juga ikut serta dalam pelayanan. Saudara yang dikasihi Tuhan, izinkan pada saat ini saya akan sharing sehubungan dengan panggilan gereja Agape. Judul pada siang hari ini adalah Our Calling. Dan firman Tuhan akan saya ambil dari beberapa ayat yang ada di Alkitab. Tetapi baiklah, sebelumnya kita akan diam sejenak, kita akan berdoa, kita minta pencurahan
kuasa Roh Kudus supaya kita akan mengerti akan apa yang Tuhan ingin nyatakan dalam kehidupan. Mari kita diam sejenak di hadapan Tuhan. Bapa, Engkau yang hadir di tengah-tengah kami, Engkau yang menjadi andalan kami. Dan bila pada saat ini Kau berikan pengurapan khusus bagi hamba-Mu dan juga bagi jemaat yang mendengarkannya, bila kami diberikan pengertian yang baru dari Tuhan, sehingga kami mengetahui ya Tuhan akan apa yang ada di dalam hati Tuhan, sehingga kami akan dapat melakukannya dengan sebaik-baiknya ya Bapa. Urapi kami sekali lagi dan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami panjatkan doa ini. Amin. Jemaat, ada 2 poin yang ingin saya nyatakan pada siang hari ini. Poin yang pertama, saya ingin menyatakan bahwa gereja dipanggil untuk mengasihi Tuhan dan jemaatnya. Dan firman Tuhan saya ambil, yaitu adalah pembicaraan antara Tuhan Yesus dengan Simon Petrus yang ada di dalam Yohanes 21 ayat yang ke-15. Dan saya bacakan sebagai berikut jemaat yang dikasihi Tuhan, dan ini adalah firman Tuhan. Yohanes 21 ayat yang ke-15. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Dan di dalam perikop ini, Tuhan Yesus bertanya 3 kali, dan Simon Petrus juga menjawab 3 kali juga, jemaat. Tetapi baiklah kita teliti akan apa yang dimaksudkan di dalam perikop ini, jemaat. Tuhan bertanya kepada Simon Petrus, "Simon Petrus, apakah engkau mengasihi aku?" Dan kemudian Simon Petrus memberikan jawaban, "Iya Tuhan, aku mengasihi engkau." Dan karena Simon Petrus memberikan jawaban, "Iya Tuhan, aku mengasihi engkau," maka kemudian Tuhan berkata, "Gembalakanlah domba-dombaku." Tegasnya jemaat, jika Simon Petrus tidak berkata, "Aku mencintai engkau, aku mengasihi engkau," tentunya kita tidak mengetahui akan apa yang akan Tuhan katakan. Tuhan berkata, "Gembalakan domba-dombaku," karena Simon Petrus berkata kepada Tuhan, "Tuhan, aku mengasihi engkau." Tuhan mau supaya domba-domba yang dikasihi digembalakan oleh orang-orang yang mengasihi Tuhan. Dan jemaat, mari kita lihat lebih jauh lagi, saudara, dalam hal sehubungan dengan gembala dan penggembalaan. Pada suatu hari di dalam perjalanan, Tuhan Yesus melakukan perjalanan dan bertemu dengan banyak orang. Dikatakan di dalam Matius 9 ayat 35 sampai ke 36. Di mana pada waktu Tuhan Yesus melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Mengapa hati Tuhan tergerak oleh belas kasihan? Karena dikatakan mereka itu dalam keadaan lelah dan terlantar, seperti domba yang tidak bergembala. Karena tidak punya gembala, mereka itu dinyatakan lelah dan terlantar. Saya ingin menggunakan Alkitab dalam terjemahan yang lain, yaitu The Living Bible, di mana dikatakan saudara, bahwa lelah dan terlantar itu dinyatakan sebab persoalan mereka begitu sulit dan mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan atau kemana mereka harus mencari pertolongan. Nah, ini yang dimaksudkan oleh Tuhan, bahwa seekor domba itu membutuhkan gembala. Domba harus ada di dalam penggembalaan. Karena jika tidak ada, maka dikatakan lelah dan terlantar. Atau tegasnya, yang bersangkutan mempunyai masalah, tetapi tidak mengetahui apa yang perlu dilakukan, tidak mengetahui kemana dia harus mencari pertolongan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, betapa pentingnya orang-orang yang mengasihi Tuhan untuk memperhatikan domba-domba Tuhan. Dan saya ingin membawa engkau lebih jauh lagi, saudara.
Ada suatu pernyataan bahwa jika kita benar-benar mengasihi Tuhan, maka kita harus mempertimbangkan beberapa hal. Di antara lainnya, saudara, dikatakan dalam 1 Yohanes 5 ayat yang ketiga, di mana firman berkata, sebab inilah kasih kepada Allah, kita menuruti perintah-perintahnya. Orang yang mengasihi Tuhan akan menjalankan semua apa yang diperintahkan Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan akan menjadi pelaku firman Tuhan, melakukan apa yang dinyatakan sebagai firman Tuhan. Lalu kemudian saudara, dikatakan juga orang yang mengasihi Tuhan itu mempunyai kewajiban untuk mengasihi sesamanya. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-21 berkata begini, barang siapa mengasihi Allah, ia harus mengasihi saudaranya. Jemaat harus mengasihi saudaranya. Dan ini yang perlu kita perhatikan. Karena ada perintah yang Tuhan Yesus katakan. Di mana dalam Yohanes 13 ayat 34 berkata, perintah baru yang diberikan oleh Tuhan, yaitu supaya kita saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Seperti Tuhan telah mengasihi engkau. Tegasnya saudara, bahwa kasih yang diharapkan Tuhan pada waktu kita mengasihi sesama, yaitu adalah kasih yang berasal dari Tuhan, yaitu kasih agape. Dan kasih agape itu yang menjadi tuntutan Tuhan. Suatu hari ada orang pernah bertanya dengan saya pada waktu gereja ini dibentuk, dan kami bergumul menjadikan gereja ini dengan doa dan puasa, akhirnya diputuskan gereja ini diberi nama Gereja Agape. Dan apa yang terjadi pada waktu itu, saudara? Ada seorang ibu yang kemudian mendekat kepada saya, dan dia berkata kepada saya, apa ada agape di dunia ini? Memang betul, saudara. Sulit untuk dapat dinyatakan ada. Tetapi ada. Karena itu adalah kasih yang berasal dari Tuhan. Itu adalah buah roh. Itu adalah bagian daripada roh. Daripada buah roh. Dan Rasul Yohanes, dia berkata dengan tegas, orang yang mengasihi sesama dengan kasih agape itu harus orang yang lahir dari Allah dan mengenal Allah. Harus ada kuasa Roh Kudus dan harus juga mengenal Tuhan dengan benar. Jemaat, mari kita mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama dengan kasih yang berasal dari Tuhan, yaitu kasih agape. Poin yang kedua yang ingin saya nyatakan pada saat ini, saudara, gereja dipanggil untuk melayani sesama dengan kasihnya. Dan firman Tuhan saya ambil dari Yehezkiel 34 ayat yang ke-16. Dan saya ingin membacakan dalam Yehezkiel 34 ayat yang ke-16 sebagai berikut, jemaat. Dikatakan begini, saudara. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan. Lalu kemudian Tuhan juga berkata, aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Saudara, perhatiin saudara, yang hilang, yang tersesat, yang luka, yang sakit. Dan kalau kita dapat menyatakan 4 hal tersebut, itu adalah orang-orang yang ada di dalam kebutuhan. Dan orang-orang yang dalam kebutuhan inilah yang perlu mendapatkan penggembalaan dengan baik. Mendapatkan penggembalaan sebagaimana harusnya. Jadi bukan orang-orang yang dalam keadaan menderita, keadaan membutuhkan, mendapatkan tekanan lebih dalam lagi. Tetapi mereka ini adalah orang-orang yang perlu ditolong. Kita harus menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Dan jemaat, di dalam kehidupan bergereja
Gereja mempunyai tantangan dalam kehidupan ini, saudara. Ada tantangan di dalam melakukan tindakan-tindakan sebagai gereja yang alkitabiah. Saya hanya ingin menggambarkan adanya dua hal yang menjadi bagian yang selalu ada di dalam kehidupan gereja Agape yang senantiasa kami gumulin jemaat. Yang pertama, saudara, mari kita melakukan penginjilan, menyampaikan kabar baik, menyampaikan firman Tuhan kepada yang lain dengan kasih dan peduli. Dikatakan di dalam Lukas 15 ayat 4-5, saudara, di dalam perikop ini menggambarkan ada 100 ekor domba. Dan ternyata satu domba itu tersesat. Dan dikatakan di dalam firman Tuhan, tinggalkan yang 99, cari yang satu ini. Dikatakan di dalam ayat yang keempat dan kelima ini, pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Kalau kita perhatikan ayat ini, saudara, dikatakan pergi mencari yang sesat. Tegasnya, saudara, domba yang sesat itu adalah domba yang terpisah daripada gembalanya. Domba yang pada waktu itu tidak punya gembala, yang tidak ada di dalam penggembalaan. Tadi kita mengetahui, domba yang tidak punya gembala itu di dalam keadaan lelah dan terlantar. Di dalam keadaan yang tidak baik. Dan ini yang dinyatakan di dalam ayat ini, dalam perikop ini, bahwa kita perlu mencari yang hilang itu. Dan dikatakan apa? Sampai kita menemukannya. Dalam arti kata, jangan diabaikan, jangan kita tidak memperhatikan akan domba yang hilang tersebut. Domba yang hilang, ada kemungkinan dia akan mengalami kebinasaan. Maka dari sebab itu, penting bagi kita, bahkan firman yang menyatakan, supaya kita pergi dan mencarinya. Dan jemaat yang dikasihi Tuhan, lalu kemudian apa yang dikatakan di sana? Dikatakan setelah ia menemukan, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Domba yang ditemukan itu diangkat, diletakkan di atas bahunya sebagai tanda kasih dan peduli itu. Domba yang hilang harus ditemukan dan diangkat. Dan jemaat, perikop ini memberikan suatu gambaran bahwa apa yang dinyatakan di dalam Lukas 15 ayat yang ke-10, bahwa ternyata ada sukacita yang luar biasa. Para malaikat bersukacita. Karena apa? Karena satu orang bertobat. Itu yang perlu kita ketahui, jemaat. Mari kita masuk pada hal yang kedua. Tantangan yang kedua. Tantangan yang kedua yang dapat saya katakan, yaitu adalah melakukan perbuatan baik untuk menyatakan kebaikan Tuhan. Dan firman Tuhan saya ambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-47. Dan dikatakan apa jemaat? Dan mereka disukai semua orang dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Jemaat, kau perhatikan, dikatakan mereka disukai oleh semua orang. Karena apa mereka disukai oleh semua orang? Kalau kita perhatikan, karena mereka mempunyai quality yang indah, karakter yang sedemikian luar biasanya. Mereka mau bersatu, mereka sehati sepikir, mereka mau sharing satu dengan yang lain, sehingga mereka disukai oleh semua orang. Dan karena mereka disukai oleh semua orang, kemudian dinyatakan, Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Sekali lagi jemaat, mari kita berpikir untuk tidak mengutamakan program, tetapi meningkatkan kualitas daripada jemaat. Karena dikatakan, jika kita disukai oleh semua orang, maka
Tuhan akan menambahkan. Rasul Paulus dia berkata dengan tegas di 1 Korintus 3 ayat yang ke-6 bahwa Tuhan itu yang menjadikan pertumbuhan. Kita ini hanya alat Tuhan. Dikatakan tegasnya dalam 1 Korintus 3 ayat yang 16 ini ada yang menabur, ada yang menyiram, ada yang menanam, ada yang menyiram, dan Tuhan yang menumbuhkan. Kita sangat tergantung pada Tuhan. Saya diingatkan oleh seorang bapak pertumbuhan gereja yang bernama Rick Warren. Dia memberikan gambaran yang jelas sekali, saudara, bahwa gereja itu yang dinyatakan gereja yang sehat, yaitu gereja yang bertumbuh karena pertobatan, bukan karena perpindahan jemaat. Dan inilah tantangan bagi kita semua. Kita harus mencari orang, kita harus melakukan penginjilan, kita harus melakukan perbuatan baik. Supaya apa? Supaya kemudian Tuhan berkenan dalam kehidupan dan menambahkan jumlah itu dengan orang-orang yang diselamatkan. Jemaat, ini yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan saya ingin segera mengakhiri jemaat. Ada dua hal yang perlu kita perhatikan. Kita dipanggil oleh Tuhan untuk mengasihi Tuhan dan jemaatnya. Kita dipanggil oleh Tuhan untuk melayani sesama dengan kasih-Nya. Jika kita mengasihi Tuhan, jika kita mengasihi sesama kita, jika kita mau melayani sesama kita, maka saya yakin Tuhan akan berkenan dan Tuhan akan menumbuhkan. Dan Tuhan akan memberikan pertumbuhan di dalam gereja. Saya ingin menyampaikan hal ini untuk engkau yang menjadi bagian daripada gereja. Bahkan juga nanti kemudian bagi penerus daripada gereja Agape ini. Supaya kita senantiasa ingat akan apa yang menjadi keinginan yang alkitabiah yang Tuhan kehendaki supaya kita lakukan. Jemaat, mari kita diam sejenak dan kita akan berdoa. Bapa, Engkau yang hadir di tengah-tengah kami bersyukur atas firman-Mu, kami bersyukur atas pernyataan-pernyataanmu, dan biarlah kami dengan pertolongan dari Tuhan, dengan pengertian yang berasal dari Tuhan, diberikan kemampuan ya Tuhan, untuk melakukan segala apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami ingin berkenan di hadapan Tuhan senantiasa ya Bapa. Berikan kuasa, berikan hikmat dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami panjatkan doa ini. Amin. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Today, we are celebrating our 22nd anniversary. It has been 10 weeks since the lockdown started because of the coronavirus. Still, we are grateful that our worship is not bound by space and time. What started as a small gathering has become a home for many who come and receive Christ as the Lord and Savior. Agape mentors the young to persevere in Christ, strengthens all to live a life that reflects the love of God. We believe that young people are used by God to do many great things,
Our greatest desire is to see our young men and women love God with all their heart, their soul, and mind. Also to love and care for one another as brothers and sisters in Christ. This is Agape, our church, our home. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Agape, it's your birthday. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Agape, it's your birthday. Happy birthday to you. Agape, it's your birthday. Happy birthday to you. Agape, it's your birthday. Happy birthday to you. Hi everyone, this week we are celebrating the 22nd anniversary of Agape Church. I've been privileged to be part of this church for a long time. Throughout the time that I've been part of this church, I have seen so many miracles, blessing, life-changing events happening in the house of the Lord, and I believe this work of God will continue on in the future and so for so many years to come. I would like to use this opportunity to lead us in prayer. Let us all pray. Heavenly Father, we thank you for the opportunity to celebrate the 22nd anniversary of Agape Church. God, we thank you for the existence of your church. We know that your church has become a blessing for everyone that crossed its path, Lord. We know that this church has become a blessing for us to bring us closer to you, God. And we're thankful for that. God, we also pray for Pastor Stephen, Tante Shani and their family, God. We pray that you will bless them with happiness. We pray that you will bless them with health, Lord, so that the work of God through them will continue on even further, God. We pray that you will grant Pastor Stephen and Tante Shani wisdom, Lord, from you to lead us, to guide us so we can get closer to you, God, in terms of the way we lead our lives and our understanding of you, Lord, that we may grow together within this church, God. I also pray, God, for the church workers team, so that you will give us a united heart to serve you, Lord, that you will grant us through the Holy Spirit that humility to serve each other, so that we have a pure heart to actually serve you, to do our best for your church and for your work, Lord. We thank you for the fellowship within the congregation, God. We thank you for the family and friends that we've met at church, that we may continue to support each other, that we may continue to grow together within you, God. We leave our church, Agape Church, within your hands, Lord, and I believe that your
work will continue on and make this church becomes a blessing for everyone that cross its path, Lord. Thank you. In the name of Jesus we pray. Amen. Happy birthday, Agape. Kita akan masuk dalam doa syafaat pada saat ini, jemaat. Mendoakan segala apa yang menjadi kebutuhan yang ada. Mari kita diam sejenak. Bapa, pada saat ini kami ingin menyatukan hati. Kami ingin berdoa untuk kebutuhan-kebutuhan jemaat. Kami juga ingin berdoa untuk penyakit-penyakit. Kami serahkan masalah dan penyakit dan segala kebutuhan yang ada dalam kehidupan jemaat ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami ingin mengandalkan Engkau senantiasa. Kami ingin berdoa untuk orang tua kami, papa mama kami, suami istri, anak-anak, saudara-saudara kami, teman-teman kami. Kau jaga mereka, Kau lindungi mereka. Bawa mereka juga untuk mengenal akan Engkau ya Bapa. Dan pakai kami sebagai penyalur berkat-Mu. Kami juga yang berdoa untuk gereja-Mu ya Tuhan. Untuk semua pekerja yang telah setia melakukan pelayanan. Bila mereka akan memperoleh berkat yang telah Tuhan janjikan dalam kehidupan. Kami juga ingin menyerahkan gereja-Mu ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Untuk masa depan daripada gereja ini. Bila Engkau yang akan memanggil orang-orang yang akan dapat melanjutkan pelayanan ini ya Bapa. Bila nama-Mu yang senantiasa dipermuliakan lewat apa yang kami lakukan. Kami berdoa untuk gereja Wesley ya Bapa. Sehubungan pada saat ini kami dalam proses untuk bersatu dengan gereja Wesley. Bila kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Bila apa yang menjadi kehendak-Mu yang terjadi. Kami berdoa untuk Indonesia, kami berdoa untuk Australia, kami berdoa untuk para pemimpin bangsa ya Bapa. Kau berikan kuasa dan hikmat, Kau berikan kemampuan bagi mereka ya Tuhan untuk menyelesaikan masalah demi masalah yang ada. Selama dunia dalam keadaan kekacauan ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Engkau yang hadir di tengah-tengah kami, Engkau yang mendengarkan doa kami. Di dalam nama yang maha besar, nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami panjatkan doa ini. Katakan amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengakhiri kebaktian pada siang hari ini, Kau angkat tangan-Mu ke hadirat-Nya. Terimalah berkat dari Tuhan yang Maha Kuasa di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, turun dan senantiasa tinggal bersama Engkau. Pergilah dengan sukacita dan layanilah sesamamu dengan kasih yang berasal dari Tuhan, yaitu kasih agape, kasih yang tidak menuntut balasan. Katakan amin. Agape, it's your birthday. Tuh, 2, 3. Happy birthday Agape. Jangan buru-buru lah. Kenapa sih lu gak ada yang ngejar? Santai lah. Tahan, habis.